Baik, materi kita pada kali ini ialah tentang limit tak berhingga. Untuk limit tak berhingga itu biasa ditandai dengan tanda seperti ini. Limit dengan X mendekati nilai tak hingga yang rumusnya seperti ini. Nah, kalau menggunakan cara yang biasa di limit yang X mendekati suatu nilai, itu bisa kita gunakan teknik substitusi. Jadi tinggal mengganti nilai X sesuai dengan mendekati apa di limitnya, ya. Atau bisa juga dengan menggunakan faktorisasi, penyederhanaan. Bisa juga dengan teknik merasionalisasi yang tujuannya untuk menyederhanakan dan kemudian disubstitusi. Tetapi bagaimana jika X-nya ini mendekati nilai yang tak berhingga? Jadi kalau kita substitusi, otomatis tak berhingga bagi tak berhingga. Tidak tahu kita nilainya. Nah, maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita memiliki teorema ini. Jadi ada teorema seperti ini. Ini X mendekati K, maka nilainya sama dengan 0. Nah, ini ya. Jadi dasar ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal di limit tak berhingga, baik itu fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Jadi jika kita nanti menemukan rumus seperti ini, 1 per X mendekati K, dengan K ini adalah bilangan bulat positif, ya, bilangan positif. Jadi K berapapun nilainya, asalkan dia positif, maka akan berlaku seperti ini. Saya ambil contoh untuk menyelesaikan limit tak berhingga dengan rumus fungsinya seperti itu. Maka cara menyelesaikannya adalah seperti ini. Nah, pangkat 2 ya. Kita lihat dari bentuk aljabar ini, nilai X-nya, perhatikan nilai X-nya yang memiliki pangkat tertinggi. Jadi di sini ada 2 buah X, ya. Kalian perhatikan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya adalah 2. Maka kita sederhanakan dulu sebelum kita terapkan ini. Jadi kita sederhanakan, ya, dengan cara semua suku-sukunya dibagi dengan X pangkat tertinggi yang ada di sini. Jadi yang atas itu X dibagi dengan X pangkat 2. Kenapa? Karena di sini X tertingginya adalah X pangkat 2, ya. Lalu 1 per X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 yang ini dibagi dengan X pangkat 2. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Kita ubah dulu bentuk penulisannya, ya. Sehingga limit X mendekati tak hingga X pangkat 1 dibagi X pangkat 2 itu sama saja dengan 1 per X. Lalu dibagi dengan ini tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi dia tetap 1 per X pangkat 2 dan yang terakhir X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 itu sama dengan 1. Nah, kalau sudah seperti ini, dia bentuknya sudah menjadi begini nih, ya. Seperti teorema limit tak hingga, maka bisa kita gunakan aturan ini. Setiap 1 per X pangkat K dengan limit X mendekati tak hingga itu bernilai 0. Nah, maka yang ini 1 per X, ini kan ada pangkat nih sebenarnya, pangkat 1, ya. Maka dia menjadi 0 setelah kita masukkan nilai limitnya. Nah, kemudian yang ini juga 0. Ini tidak mengandung unsur X di sini, sehingga dia akan tetap bernilai 1.
Sehingga 0 dibagi 1 sama dengan 0. Jadi seperti itu caranya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan bentuk soal limit tak berhingga yang bentuknya seperti ini. Jadi limit tak berhingga ini memiliki rumus fungsi, ya, suatu pecahan rumus fungsinya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau misalkan kita substitusi langsung, itu akan menghasilkan tak berhingga bagi dengan tak berhingga, kan? Seperti ini. Ini kalau langsung disubstitusi tak berhingga, otomatis hasilnya pun tak berhingga bagi tak berhingga. Nah, maka kalau seperti ini bagaimana caranya? Caranya kita gunakan hukum yang tadi, yaitu limit X mendekati tak hingga dengan rumus 1 per X pangkat K itu sama dengan 0. Ya, kita gunakan itu. Jadi kalau bentuknya tak berhingga per tak berhingga ketika disubstitusi, maka kita gunakan hukum itu tadi, ya. Oke, sekarang saya punya 2 contoh soal di sini, ya. Bentuknya seperti ini dan seperti ini. Maka akan kita selesaikan. Caranya simple saja, ya. Limit X mendekati tak hingga. Nah, ini, ya. Nih, langsung kita cari pangkat tertinggi dari X-nya, ya, pangkat tertinggi dari X-nya. Kita cari nih. Oh, pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Karena pangkat tertingginya adalah X pangkat 3, maka setiap suku kita bagi dengan X pangkat 3, sehingga akan menjadi seperti ini. 4X pangkat 3 per X pangkat 3. Ditambah 2X pangkat 2 per X pangkat 3 kurang 5 per X pangkat 3. Nah, kemudian penyebutnya 8X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3, ya, lalu dikurang X bagi dengan X pangkat 3, terakhir ditambah 2 per X pangkat 3. Sudah seperti ini, maka selanjutnya adalah yang sama, atau kita sederhanakan lah, ya, sederhanakan. Jadi 4X pangkat 3 bagi X pangkat 3 sama, kan? Maka sisa 4. Karena ini ketemu ini habis 1 nilainya, bukan habis 0, ya, 1. Jadi selanjutnya X pangkat 2 bagi X pangkat 3, maka di bawah masih ada lebih 1X nih. Ada 1 buah X masih. Oke? Terus yang di sini di atas tidak ada X, maka dia akan tetap seperti ini, ya. Selanjutnya yang ini nih sama menjadi 8 ditambah 1 per X pangkat 2 ditambah 2 per X pangkat 3. Setelah ini baru kita substitusi atau kita terapkan hukum limit X mendekati tak hingga dengan rumus fungsi 1 per X pangkat K, itu hasilnya 0. Kita terapkan itu, ya. Maka ini tetap menjadi 4. Ini menjadi 0, ini menjadi 0, 8 ditambah 0 tambah 0, sehingga 4 per 8 kalau disederhanakan jadi 1 per 2. Ini caranya. Oke, kemudian baik, mari kita ke soal selanjutnya, yaitu yang B. Dengan soal seperti ini, ya. Untuk menyelesaikan soal limit yang seperti ini, caranya sama dengan menyelesaikan soal yang A, hanya saja coba perhatikan penyebutnya. Penyebutnya di sini berbentuk faktor. Nah, maka harus kita ubah penyebutnya ini menjadi suatu bentuk aljabar, ya, sehingga nanti rumus limitnya itu X kuadrat dibagi dengan X
X dikali 3, 3X, negatif 5 dikali negatif X, positif X, berarti positif 5 tambah positif 3 menjadi 8X, ya. Lalu negatif 5 dikali dengan positif 3 itu sama dengan negatif 15. X dikali negatif X menjadi negatif X pangkat 2. Nah, ini sudah berubah, ya. Kalau sudah seperti ini, bisa kita gunakan penyelesaian seperti soal yang A. Tetapi saya beri cara yang lebih cepat, ya. Cara lebih cepatnya gimana? Tetap selalu deteksi pangkat tertinggi dari X-nya itu sendiri, ya. Jadi pangkat tertinggi dari X di sini adalah X pangkat 2. Tetapi kalau misalkan nanti kalian bertemu dengan soal yang pangkat antara pembilang dengan penyebutnya itu berbeda. Misalkan di sini pangkat 3, di sini pangkat 6. Maka yang kita ambil adalah pangkat 6. Kalau di sini pangkat 10, di sini pangkat 4, ambil pangkat 10. Seperti itu, ya. Nah, maka untuk menyelesaikannya, ya. Tadi setelah ambil pangkat tertinggi yaitu ini, ya. Nah, mohon maaf, ini saya lingkarin bersama dengan ini. Nah, jadi kita bisa langsung menyelesaikan tanpa harus dibuat banyak caranya, ya. Cukup perhatikan X pangkat tertinggi. Kalau sudah seperti ini, lihat koefisiennya, ya. Lihat koefisiennya. Di sini koefisien 1, maka nanti hasilnya 1. Di sini koefisiennya adalah negatif 1. Nah, berarti 1 bagi negatif 1 sama dengan negatif 1. Inilah hasilnya. Kalau kita gunakan caranya, nanti kan ini dibagi X pangkat 2 bagi X pangkat 2, ini jadi 1, negatif 1, 0, 0. Hasilnya juga akan seperti ini. Jadi cara tercepatnya seperti ini juga. Ini tinggal lihat pangkat tertingginya apa. Ini 4, ini 8. Jadi 4/8. Atau misalkan lagi, saya buat seperti ini. Ini 2X pangkat 4. Di sini 3X pangkat 5 ditambah 4X pangkat 2. Pangkat tertingginya apa? X pangkat 5. Nah, di sini. Jadi yang selain X pangkat 5, dia akan jadi 0. Ini bukan X pangkat 5, maka akan jadi 0. Ini karena X pangkat 5, ambil koefisiennya. Jadi 3. Ini 0. Sehingga 0 bagi 3 adalah 0. Jadi itu cara cepatnya.